Saya anggota MPD Karya dan Karangutara. Dan saya Ani Yunirosia SPD dari TK Harapan Bangsa Kemakilan akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu praktek coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Alfi. Waalaikumsalam Bu Ani. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Ani. Bagaimana Bu Ani sehat? Alhamdulillah sehat. Oh iya Bu Alfi, nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini ya? Iya benar Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Bu? Iya silakan Bu Ani. Oke, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, apakah ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coachee. Dan juga nanti saya akan mendengarkan respon dan jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu Alfi sampaikan. Dan juga jangan lupa ya Bu ya, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum melakukan proses observasi ini, ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu Alfi? Iya silakan Bu Ani. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini Bu Alfi? Yang pasti proses coaching kali ini itu akan saya kembangkan potensinya tentang yang pertama ya Bu ya, presence, kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee. Baik, jadi Bu Alfi ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Bu ya, terdiri dari kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan juga satu lagi yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya. Lalu di antara ketiga kompetensi ini, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bu Alfi kembangkan atau Bu Alfi lakukan observasi ini Bu? Yang lebih spesifik ya Bu ya, saya akan mengembangkan yaitu kompetensi mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Baik, jadi ada 2 ya Bu ya, yang akan Ibu kembangkan. Yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira ini Bu, indikator ketercapaiannya itu apa? Ketercapaiannya yang ingin saya dapatkan dari kegiatan coaching kali ini yaitu saya akan apa ya Bu ya, coachee tersebut itu dapat atau tahu bagaimana cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkahnya, begitu Bu. Baik, jadi indikator ketercapaiannya pada saat coachee sudah dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu ya. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bu Alfi melakukan proses coaching dengan coachee yang sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching ini selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Baik Bu Ani. Silakan Ibu melakukan proses coachingnya. Semoga berjalan lancar ya Bu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Alfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Uda. Selamat siang Bu Alfi. Selamat siang juga Pak Uda. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Alfi?
Alhamdulillah baik. Bagaimana Pak Uda sendiri? Alhamdulillah saya juga sedikit baik Bu. Nah ini Bu, saya mau sedikit mencurahkan isi hati saya, mau ngobrol nih. Apakah Bu Alfi bersedia ya? Nah, silakan Bapak untuk menyampaikan sesuatu itu tentang apa ya Pak? Oh iya Bu, ini sebelumnya terima kasih banyak Bu Alfi. Begini Bu, sebenarnya setelah kita belajar dari beberapa materi, terutama yang kemarin kita baru saja pelajari di LMS atau di PI dan lain sebagainya, yaitu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya mencoba melakukan variasi yang berbeda-beda. Kemarin saya mencoba di kelas 4 melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, tapi hasilnya pemahaman siswa itu masih kurang. Selain itu, saya juga merasa seperti sedang berjuang sendirian dan melaksanakan sendirian karena guru-guru SDN Karangmodoro ini belum tertarik dan belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Sepertinya topik Bapak Uda ini sangat menarik ya Pak ya. Mari kita memiliki waktu antara 15 menit sampai 20 menit untuk mendiskusikan. Nah, apa kira-kira yang ingin Bapak Uda capai dari diskusi kita kali ini Pak Uda? Saya ingin mendapatkan solusi Bu tentang bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan pemahaman siswa terkait dengan materi pembelajaran yang dilaksanakan dengan berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpihak pada siswa. Kemudian saya juga ingin agar partisipasi siswa itu meningkat dan beberapa teman, guru teman sejawat ini mau berkolaborasi dengan saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas masing-masing. Oh begitu ya Pak. Bapak Uda sangat hebat sekali ya, luar biasa. Sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai variasi yang sangat berbeda ya Pak Uda ya. Tapi Bapak merasa hasilnya pemahaman siswa belum optimal. Nah, kemudian ini Pak Huda sendiri apa yang menjadi permasalahan dalam pembelajaran itu sebetulnya? Menurut saya itu permasalahannya mungkin ada 3 hal Bu, terkait dengan pemahaman materi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran, dan bagaimana caranya agar rekan teman sejawat ini mau berkolaborasi dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Menarik sekali ya Pak Huda ya peran kita kali ini ya. Jadi Pak Huda ini memiliki 3 hal yang menjadi kendala dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi ini Pak ya. Terkait pemahaman materi, partisipasi siswa, dan kolaborasi rekan mata pelajaran sekelas. Kalau boleh tahu, Pak Huda ini apa sih yang ingin dicapai oleh Pak Huda dalam pembelajaran berdiferensiasi ini? Yang saya ingin capai sebenarnya itu ingin ketika pembelajaran berdiferensiasi itu sudah saya melakukan pengamatan atau kuesioner dan wawancara terkait kesiapan belajar siswa dan gaya belajar siswa. Setelah itu dituangkan dalam rencana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian siswa berpartisipasi secara aktif dan materi pelajaran pun dapat dipahami oleh mereka. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini dilakukan secara berkesinambungan, estafet mulai dari kelas 4, 5, dan 6. Begitu. Alhamdulillah Pak Huda ya, saya sangat salut. Mengekspresikan sekali. Kira-kira apa yang menjadi langkah atau strategi Bapak Huda sendiri untuk kualitas pembelajaran berdiferensinya ini semakin bagus dan dapat diterapkan di semua tingkatan begitu Pak Huda? Ya. Jadi saya sudah mengelompokkan beberapa siswa berdasarkan gaya belajar siswa, kemauan siswa sendiri, minat belajar sendiri. Kemudian saya juga membuat LKPD berdasarkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang saya berikan. Selain itu saya juga sudah mendiskusikan dengan beberapa teman sejawat di komunitas belajar di sekolah, seperti itu. Wah Pak Huda luar biasa sekali. Langkah yang sudah dilakukan Bapak Huda itu sangat-sangat luar biasa. Alhamdulillah ya Pak ya.
Kalau tidak keberatan, apakah selama ini Bapak pernah mendapatkan dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak Huda? Lalu dengan seperti ini, dukungan seperti ini, kira-kira apa yang sudah Pak Huda dapatkan untuk lebih menambahkan semangat dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak Huda? Alhamdulillah Bu, saya sudah berkonsultasi dengan pimpinan dan juga rekan teman sejawat. Semuanya ini mendukung dengan apa yang saya rencanakan. Bagus ya Pak Huda ya, sudah melangkah mendekati sempurna ya Pak ya. Untuk terkait dukungan, lalu bagaimana kolaborasi Pak Huda itu dengan rekan-rekan guru Pak Huda supaya pembelajaran berdiferensiasi ini berjalan dengan baik? Kami ini memiliki sedikit kendala, Bu. Ya, karena jika yang diajak kolaborasi ini tak optimal atau tidak maksimal, kami mencoba mengajak rekan yang mengajar di kelas 4, 5, 6 untuk bergabung dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kami berharap ada kesinambungan yang saya katakan tadi dari kelas 4 sampai kelas 6, dan anak-anak itu lebih senang, lebih bahagia, dan ya sesuai dengan minatnya dalam pembelajaran. Lalu terkait dengan langkah Pak Huda tersebut ya, dalam berkolaborasi dengan rekan yang mengajar di kelas, harapan Pak Huda ke depan itu seperti apa? Saya berharap bisa terus berkolaborasi dengan rekan teman sejawat. Nah, untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, semoga dengan waktu pemahaman yang saya sampaikan kepada rekan teman sejawat dan peserta didik itu semakin meningkat sehingga mereka lebih senang mengikuti pembelajaran yang saya rancang itu. Nah ini nih, antara grade 1 sampai 10 kira-kira ada di grade berapa rekan sejawat Bapak Huda tadi dinaikkan sampai ke grade ke berapa seperti itu? Mungkin sementara ini masih di grade 5 antara sampai 6 ya. Karena ada beberapa guru yang sudah senior, banyak pengalaman. Seperti mereka ini memiliki kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensi karena mengingat pembelajaran ini membutuhkan banyak persiapan maupun IT. Tapi saya yakin untuk keseluruhan bisa ditingkatkan ke level 8 karena meskipun sudah senior, sudah berpengalaman, kalau persiapan bisa dihandle oleh guru-guru yang masih muda, maka dalam segi aplikasi di kelas pembelajaran pun mereka oke-oke saja dan bahkan jagonya karena dia sudah berpengalaman. Wah, menarik nih ya Pak Huda ya. Untuk terkait grade guru-guru di sekolah Pak Huda, apakah ada hal yang akan Pak Huda lakukan dalam waktu dekat ini untuk memperkuat kolaborasi Pak Huda dengan rekan satu mapel gitu Pak Huda? Ya, rencananya ini dalam minggu depan setelah proses MPLS ini selesai, maka ada waktu 1 minggu lah. Sambil remedial, mengolah nilai, saya akan berdiskusi dengan rekan teman sejawat tadi, membicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Alhamdulillah Pak Huda ya, saya sangat bahagia karena Pak Huda menemukan solusi untuk permasalahan yang Pak Huda hadapi sendiri. Saya ingin bertanya, untuk terkait siapa saja yang bertanggung jawab atau yang terlibat dalam acara diskusi yang akan Pak Huda laksanakan ini? Jadi mungkin saya sebagai penanggung jawab sebetulnya dalam kegiatan ini karena saya yang berinisiatif, yang merencanakan terlaksananya acara tersebut. Kemudian guru kelas 4, 5, 6 atau guru tersebut ini juga boleh bergabung kalau bersedia. Nah, bagaimana cara Pak Huda sendiri untuk memastikan bahwa kegiatan ini benar-benar terlaksana dan segala hasil diskusi yang Pak Huda lakukan terkait pembelajaran berdiferensiasi ini akan dapat terimplementasikan dengan baik di kelas? Jadi saya akan mulai menghubungi guru-guru yang berada di kelas masing-masing tersebut dari sekarang. Kemudian saya juga akan mencari ruangan yang nyaman dan memastikan ada waktu-waktu yang benar-benar senggang dan lapang untuk kita mendiskusikan tentang pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Alhamdulillah, kebetulan waktu kita sudah habis nih Pak Huda ya.
Saya sangat senang sekali karena Pak Uda sudah menemukan solusi dan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang Pak Uda hadapi saat ini. Terima kasih ya Pak Uda, saya tunggu kembali diskusinya. Terima kasih juga waktunya Bu, luar biasa. Mudah-mudahan dengan percakapan ini, obrolan ini, Ibu semakin senang, tidak berkeluh kesah dan sukses selalu. Cukup itu saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Uda ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Alfi, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu ya, yang akan saya tanyakan pada Bu Alfi. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu Alfi inginkan? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dan ide dari permasalahannya. Baik, jadi Ibu sudah berhasil ya Bu ya? Sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan tadi yang saya amati juga, ada beberapa catatan ya Bu ya. Tadi Bu Alfi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coach, kemudian Bu Alfi sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Bu Alfi tadi sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bu Alfi dengan coach. Ibu sudah fokus terhadap coach, itu artinya Ibu sudah ada presence atau kehadiran penuh. Kemudian Bu Alfi tadi juga sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coach. Lalu untuk kedepannya kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini Bu? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami lagi, memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching yang supaya coaching selanjutnya itu menjadi lebih baik lagi. Baik, jadi Ibu akan lebih mendalami lagi ya alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Luar biasa apa yang Ibu sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Sama-sama Bu Ani, terima kasih juga karena Bu Ani sudah bersedia mengobservasi saya selama proses coaching tadi. Baik, saya akhiri sampai di sini ya Bu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Uda. Gimana kabarnya hari ini Bu Ani? Alhamdulillah baik Pak Uda. Bagaimana kabarnya Pak Uda? Alhamdulillah baik juga Bu Ani. Sebelum kita melakukan coaching Bu Ani, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Ani. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Baik Bu, pada coaching kita hari ini coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu nanti memberikan pertanyaan berbobot kepada coach
dan juga bagaimana Kuci nanti tersebut merespon atau menanggapinya pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching atau diantaranya itu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama, Bu, yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kucing hari ini? Baik, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, dan juga mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Pertanyaan kedua, Bu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir, Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Ani dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan juga menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bapak. Baik, Bu, demikian dulu ya untuk pra observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap Kuci. Itu saja, Bu. Baik, terima kasih Pak Uda atas kesempatannya. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum Bu Alfi. Waalaikumsalam Bu Ani. Bagaimana kabarnya Bu Alfi, sehat? Alhamdulillah sehat. Tapi ini ada sedikit yang mengganjal di hati saya Bu Ani. Oh ya, tidak masalah karena dalam pertemuan ini kita juga akan membahas banyak hal tentang terkait Bu Alfi ya. Kalau boleh tahu kira-kira apa yang membuat Ibu merasa tertantang belakangan ini? Iya begini Bu Ani, sedikit saya curhat ya Bu ya. Silakan. Masalahnya ini ada di sekolah saya Bu Ani. Terkait dengan di kelas saya itu anak-anak itu sudah saya ingatkan, namun sering sekali masih datang terlambat. Berarti masalah yang perlu kita bahas ini terkait beberapa anak yang masih datang terlambat Bu Alfi ya? Iya betul Bu Ani. Kira-kira apa permasalahan yang terjadi di lingkungan Bu Alfi terkait terlambatnya datang ke sekolah ini Bu? Nah begini Bu Ani, di lingkungan saya sendiri itu banyak anak yang dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Kurangnya orang tua memperhatikan anak-anakku sehingga banyak anak-anak ini datang terlambat untuk masuk sekolah pada jam yang sudah ditentukan oleh sekolah, sehingga anak-anak ini banyak yang kurang disiplin waktu, begitu ya Bu Ani ya, sesuai tata tertib yang sudah dibuat oleh sekolah yang harus diikuti begitu. Jadi kurangnya perhatian keluarga terkait pentingnya disiplin waktu masuk sekolah. Ya, Bu. Kira-kira penyebabnya apa ya Bu Alfi menurut Bu Alfi? Nah, itu sepertinya orang tua itu masih kurang memotivasi anak itu ya Bu ya, anak-anak itu. Sehingga bagaimana tentang disiplin waktu itu penting bagi mereka dan supaya anak itu tidak dibiarkan datang semaunya sendiri tanpa sesuai dengan kesepakatan yang sudah menjadi disiplin di sekolah. Waktu masuk datang itu jam berapa sehingga anak-anak itu kurang diperhatikan sampai ke sana Bu Ani. Baik. Lalu apa ada penyebabnya yang lain selain latar belakang orang tua Bu Alfi? Mungkin lingkungan di sekitar ya Bu Ani ya, kurangnya memotivasi untuk disiplin waktu, untuk datang sekolah tepat waktu, belum sadarnya bahwa tindakan yang ia lakukan itu merugikan diri sendiri maupun orang lain, begitu Bu Ani. Jadi penyebabnya itu banyak ya Bu ya, terkait penyebab masalah yang sudah Bu Alfi sampaikan. Pastinya dalam hati Bu Alfi sudah terbesit beberapa rencana terkait solusi-solusi masalah yang ada ini Bu Alfi. Nah,
untuk sementara ini, untuk mengatasi masalah itu, saya akan membuat kesepakatan kelas dan memutarkan video-video akibat tidak disiplinnya waktu, Bu Ani. Sehingga anak-anak itu sadar bahwa tindakan yang mereka lakukan itu ternyata sangat berdampak negatif bagi dirinya maupun bagi orang lain di sekitarnya. Begitu. Bagus itu, Bu. Dengan tampilan video, visual, sehingga ada tampilan gambaran secara konkret ya. Karena anak-anak TK itu biasanya berpikirnya masih secara konkret. Membuat siswa juga lebih sadar seperti itu, Bu ya. Lalu adakah hal lain yang Ibu lakukan? Iya, Bu, kalau ini kan di lingkungan sekolah. Jadi rencananya saya itu usul ke kepala sekolah karena kebetulan kita sedang melakukan proses penyusunan program visi dan misi sekolah di tahun pelajaran baru ini ya, Bu Ani. Mungkin barangkali bisa ambil yang paling urgent tujuan sekolah kita, sehingga bisa kita masukkan program parenting di mana yang bertujuan untuk mensosialisasikan tentang pentingnya disiplin waktu. Begitu, Bu Ani. Iya, itu bagus, Bu. Jadi tidak hanya pada siswa saja ya, melainkan keterlibatan orang tua dan juga sangat penting, sehingga dampak yang dirasakan oleh orang tua namun juga lingkungan sekitar sekolah luar biasa, Bu Alfi. Tapi dalam pelaksanaannya pasti memerlukan dukungan-dukungan dari pihak lain. Nah, kira-kira Ibu nanti meminta dukungan dari pihak mana saja agar rencana dari solusi Ibu ini bisa terlaksana dengan baik? Iya, Bu Ani, yang pasti nantinya saya meminta dukungan dari kepala sekolah yang mempunyai kebijakan ya, Bu Ani ya. Kemudian terkait program parenting ini, saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menyusun materi parenting yang akan kita sampaikan, di mana kita mengambil topik disiplin positif. Gitu. Lalu selain dari pihak internal sekolah, apa Bu Alfi perlu dukungan lain? Yang pasti ada, Bu. Nah, namun di situ saya akan berpikir, Bu, saya akan mendatangkan narasumber yang ahli di bidangnya supaya bisa tersampaikan dengan baik dan diterima oleh wali murid itu lebih termotivasi, Bu, karena bukan dari pihak sekolah sendiri yang menyampaikan. Jika pihak sekolah sendiri yang menyampaikan, mungkin mereka itu merasa bosan. Jadi saya mendatangkan narasumber yang ahli di bidangnya. Luar biasa ya, Bu. Jadi yang akan Bu Alfi laksanakan akan berdampak lebih positif begitu ya, terkait berbagai dukungan terlaksana secara kontinu. Apa yang akan dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari ide dan solusi yang akan Ibu laksanakan? Karena saya sendiri ini sebagai guru kelas ya, Bu Ani ya, yang jelas saya akan membuat kesepakatan kelas yang pasti supaya anak-anak itu bisa disiplin waktu, anak-anak juga datang dan pulang sekolah itu sesuai aturannya, tidak aturannya sendiri seperti itu. Jadi langkah yang akan Ibu laksanakan saya yakin akan berjalan dengan berdampak baik bagi sekolah. Kemudian Ibu menyampaikan masalah dari tadi ini, Bu ya, dari awal hingga akhir sudah mendapatkan solusi tanpa disadari ya. Nah, bagaimana sekarang kondisi Bu Alfi? Apakah masih ada yang melelahkan hati Ibu atau masih ada yang mengganjal? Alhamdulillah sudah baik, Bu, kondisi hati saya. Setelah mengobrol dengan Bu Ani yang sudah membimbing saya untuk mencari solusi dan ide permasalahan yang sudah saya bicarakan dengan Bu Ani, saya mengucapkan banyak terima kasih, Bu Ani. Alhamdulillah sudah baik ya, Bu, kondisinya ya. Apakah ada yang bisa dibicarakan lagi selain masalah ini, Bu Alfi? Saya kira sudah cukup, Bu. Barangkali nanti pada saat pelaksanaannya saya membutuhkan bimbingannya Bu Ani, saya akan menghubungi atau meminta bantuan Bu Ani lagi. Baik, saya akan dengan senang hati
untuk Ibu Alfi karena sudah mempercayakan keluh kesah yang sudah Ibu ceritakan kepada saya terkait ide dan juga solusi yang sangat luar biasa. Ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi saya, Bu Alfi ya. Baik Bu Ani, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bu Alfi, semoga sukses. Amin. Baik Bu Ani, tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Alfi atau Bu Lulu. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan menerapkan alur tirta, dengan menanyakan tujuan dan juga identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab, sehingga alur tersebut Pak itu bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan juga menemukan solusi-solusi. Baik Bu, menurut saya sebagai observer nih, yang berlebih tadi proses coachingnya, tadi Bu Alfi dan Bu Ani sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur cerita, dan juga Bu Alfi sudah Bu Ani sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Alfi, sehingga Bu Alfi bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya, juga dengan coaching tadi, dan sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru dilakukan Bu? Baik Pak Uda, untuk kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga nanti saya akan dapat melakukan coaching lebih baik, dan juga saya itu ingin memahami lebih dalam tentang alur tirta itu Pak dalam proses kegiatan coaching ini. Nah, itu ya Bu, semoga kedepannya nanti kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup ya Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Uda. Selamat pagi Pak Uda. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya Pak Uda hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Bagaimana Ibu Alfi? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat ya Pak Uda untuk aktivitas Pak Uda hari ini. Tetap semangat juga Bu. Saya mendengar bahwasanya Pak Uda mau melakukan coaching ya? Iya, rencananya agenda saya hari ini melakukan coaching dengan Ibu Ani. Oh begitu. Lalu apa persiapan yang sudah disiapkan oleh Bapak Uda? Yang jelas persiapannya ada di ruang kantor Bu. Baik, dari persiapan tadi, lalu kira-kira kompetensi apa nih yang Pak Uda akan kembangkan? Sesuai dengan kompetensi coaching ya Bu, saya akan present, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot supaya dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh coaching. Nah, itu sudah disiapkan. Semoga kompetensi-kompetensi itu tadi ya Pak bisa keluar pada saat melakukan coaching ya Pak Uda ya. Semoga saja Bu, itu yang saya harapkan. Nah, dari kompetensi yang sudah Pak Uda siapkan, kira-kira Pak Uda sendiri kompetensi mana sih yang akan Pak Uda fokuskan? Harusnya semua kompetensi, fokusnya nanti begitu dicobalah. Tapi semoga dengan kehadiran penuh, saya akan mencoba menjadi pendengar aktif dan umpan baliknya. Jadi untuk berusaha hadir penuh dan mencoba menjadi pendengar aktif begitu ya Pak Uda ya, serta memberikan umpan balik, itu yang akan Pak Uda terapkan pada coaching hari ini ya Pak Uda ya. Iya,
insya Allah sudah menemukan berapa yang saya harapkan. Harapannya Pak Huda pasti semoga kucing yang Bapak Huda lakukan hari ini pastinya berjalan dengan lancar dan menemukan ide solusi untuk permasalahan yang ada. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Ani, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bapak. Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Pak Huda? Alhamdulillah baik juga Bu. Nah Bu Ani, saya dengar ini Ibu mau menceritakan sesuatu. Nah, mau menceritakan tentang apa Bu? Iya Pak, saya mau menceritakan tentang permasalahan saya Pak. Nah, ini saya ada waktu 15-20 menit ya. Silakan Ibu mau menceritakan tentang apa Bu? Begini Bapak, saya ingin meminta bimbingan mengenai masalah yang saya hadapi di kelas. Apakah Bapak bisa membantu saya? Tentu saja, saya senang sekali sangat bisa membantu Bu Ani. Apa yang ingin Ibu bicarakan nih dengan saya nih? Akhir-akhir ini saya menghadapi beberapa anak yang masih belum mandiri di sekolah Bapak, dan juga belum bersedia ditinggal oleh orang tua. Ini cukup menyita waktu dan juga perhatian saya Bapak. Iya ya, saya paham Bu Ani. Mengajari anak-anak untuk mandiri dan membuat mereka nyaman tanpa kehadiran orang tua memang memerlukan pendekatan khusus. Apa yang ingin Ibu capai dengan mengatasi masalah ini Bu? Saya ingin bisa membantu anak-anak lebih mandiri dan juga nyaman di sekolah ketika tanpa kehadiran orang tua Pak. Dan juga sehingga mereka itu bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar, dan juga saya bisa lebih fokus dalam mengajar. Begitu Pak Uda. Itu tujuannya sangat baik sekali Bu Ani. Membantu anak-anak menjadi lebih mandiri adalah langkah penting dalam perkembangan mereka. Apa yang membuat Ibu merasa masalah ini perlu segera diatasi Bu? Ketika anak-anak tidak mandiri Bapak ya, mereka itu seringkali mengganggu proses pembelajaran karena membutuhkan perhatian lebih. Selain itu, mereka jadi kurang percaya diri karena selalu bergantung pada orang tuanya, Pak. Memang benar Bu, kemandirian sangat penting untuk perkembangan anak-anak. Baiklah, mari kita cari tahu lebih dalam lagi Bu. Bisa diceritakan lebih rinci tentang situasi yang Ibu Ani hadapi saat ini? Begini, beberapa anak itu masih sangat bergantung pada orang tua untuk hal-hal sederhana seperti makan bekal, memakai sepatu, atau ketika pergi ke toilet. Mereka itu tidak mau dengan guru, jadi mereka itu masih mencari orang tuanya. Mereka juga seringkali menangis ketika orang tua mereka meninggalkan kelas Pak. Jadi mereka itu meminta ditunggu di dalam kelas seperti itu. Oh, jadi kesulitan utama Ibu adalah membantu anak-anak mengembangkan kemandirian dalam kegiatan sehari-hari anak-anak dan membuat mereka nyaman berpisah dengan orang tua. Apa yang sudah pernah Ibu coba untuk mengatasi masalah ini? Saya pernah mencoba memberikan instruksi yang lebih jelas dan juga mendemonstrasikan cara melakukan tugas-tugas sederhana seperti itu Bapak. Saya juga memberi pujian ketika mereka berhasil melakukan sesuatu itu sendiri. Apakah hanya itu saja atau pernah mencoba cara-cara lain Bu? Selain itu, saya pernah mencoba membuat kegiatan kelompok yang memerlukan kerjasama tanpa bantuan orang tua, seperti proyek seni berkelompok, membereskan mainan bersama-sama, dan masih banyak kegiatan yang lain Bapak. Lalu apa hasil dari usaha-usaha tersebut Bu? Hasilnya masih belum konsisten Pak, karena beberapa anak mulai menunjukkan peningkatan, tetapi ada juga yang masih sangat bergantung pada orang tuanya. Mereka sering kembali ke kebiasaan lama ketika mereka merasa tidak aman atau merasa tidak nyaman, dan juga merasa ketika ragu-ragu begitu Pak. Menurut Bu Ani, apa yang menjadi penyebab utama dari kesulitan yang Ibu Ani hadapi? Saya merasa faktor yang paling berpengaruh adalah faktor eksternal, seperti pola asuh orang tua,
Dan juga saya mengamati bahwa orang tua itu ketika di sekolah itu Pak, saya melihat itu selain membantu anaknya membawakan tas, mengenakan dan juga melepas sepatu, itu masih orang tua itu yang mendominasi untuk membantu anak seperti itu Pak. Oh, gitu ya Bu Ani. Kalau boleh tahu, selain mengamati ketika berada di sekolah, kira-kira adakah cara lain yang Ibu lakukan agar lebih mengetahui penyebab terjadinya seperti itu? Saya juga pernah melakukan wawancara pada orang tua anak yang belum mandiri itu Pak. Gitu. Lalu apa yang Ibu dapatkan dari hasil wawancara dengan wali murid itu? Dari wawancara tersebut saya menyimpulkan bahwa faktor-faktor eksternal itu yang menyebabkan anak tidak mandiri adalah pola asuh dan juga status ekonomi orang tua Pak. Baik, jadi dari pola asuh dan status ekonomi orang tua itu, bisa Ibu jelaskan lebih rinci atau lebih lanjut? Begini Bapak, pola asuh yang overprotective seringkali membuat anak itu kurang percaya diri dan juga lebih bergantung pada orang tuanya Pak. Selain itu, status ekonomi keluarga yang mampu, jadi keluarga yang mampu itu juga membuat orang tua cenderung memberikan perlindungan berlebihan kepada anaknya Pak. Wah, benar. Pola asuh dan status ekonomi orang tua memang sangat berpengaruh Bu, sama terjadinya seperti itu. Selain itu, kira-kira adakah faktor-faktor lain menurut Ibu Ani? Mungkin juga karena yang terkadang saya juga Pak, ketika di kelas itu saya sering membantu dan juga membimbing anak dalam proses pembelajaran. Juga kurangnya saya dalam membuat perencanaan dan juga jadwal yang teratur untuk mendorong kemandirian secara bertahap, dan juga itu juga bisa menjadi faktornya mungkin Bapak. Oh, baik, seperti itu. Jadi perencanaan dan dukungan emosional adalah kuncinya nih. Apa yang menurut Ibu Ani bisa membantu mengatasi masalah ini dengan lebih efektif? Saya akan memberikan contoh yang baik pada anak dan juga membiasakan untuk mereka itu berinteraksi dengan orang lain dan memberikan lebih banyak kesempatan untuk mencoba melakukan sesuatu sendiri Pak. Hal ini ketika kita memberikan kesempatan kepada anak, ini bisa menunjukkan bahwa mereka itu mampu melakukannya secara mandiri. Terus bagaimana respon orang tua terhadap upaya Ibu Ani lakukan? Sebagian besar orang tua itu mendukung, tetapi ada beberapa yang masih khawatir anak mereka itu tidak bisa mandiri sekolah Pak. Oh, memang penting untuk terus dilibatkan orang tua dalam proses tersebut. Terus bagaimana cara Ibu berkomunikasi dengan mereka atau wali murid tersebut? Saya telah berdiskusi dengan sebagian orang tua, tapi saya pikir kita bisa mempertimbangkan pertemuan khusus dan juga untuk mendalami masalah ini lebih dalam Pak. Begitu, baik, saya setuju Bu. Mari kita teruskan apa yang menurut Ibu Ani bisa menjadi solusi lain agar lebih efektif. Mungkin saya akan membuat rutinitas harian Pak yang lebih terstruktur di kelas, serta menciptakan zona nyaman dengan mainan atau aktivitas yang mereka sukai. Selain itu, saya juga akan mengatur waktu perpisahan dengan orang tua itu dengan lebih teratur dan tenang Pak. Ya, ide yang bagus ini. Apakah ada strategi lain Ibu yang Ibu pikirkan? Saya berpikir untuk mengenalkan permainan atau aktivitas yang merangsang kemandirian mereka Pak, seperti permainan peran atau tugas harian yang mereka lakukan sendiri, sederhana, misalnya seperti mereka bisa bertanggung jawab atas alat-alat tulis dan juga barang-barang mereka sendiri. Bagus sekali Bu. Bagaimana dengan melibatkan orang tua secara lebih intensif? Saya akan membuat panduan seperti itu Pak ya, untuk orang tua tentang cara mendukung kemandirian anak di rumah, serta memberikan umpan balik secara berkala mengenai kemajuan anak-anak mereka Pak. Oh alah, ya sangat baik Bu Ani ini. Apakah ada bantuan dari pihak lain yang Ibu perlukan atau
atau dibutuhkan? Saya mungkin perlu dukungan tambahan dari pihak sekolah dalam mengorganisir kegiatan atau mendapatkan saran dari ahli pendidikan tentang cara meningkatkan kemandirian anak. Bagus Bu Ani ini. Kapan Ibu akan mulai atau menerapkan rencana-rencana Ibu Ani? Mungkin saya akan mulai itu minggu depan setelah saya menyusun jadwal dan rutinitas harian, dan juga saya akan mengatur langkah-langkah ini, mengatur pertemuan dengan orang tua terlebih dahulu, Pak. Kedengarannya bagus sekali nih. Bagaimana Ibu akan mengukur kemajuan dan mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang Ibu laksanakan? Saya akan memantau perilaku anak-anak setiap hari dan mencatat perkembangannya. Selain itu, saya akan mengadakan sesi evaluasi dengan orang tua untuk mendapatkan masukan dan juga melihat perubahannya itu di rumah, Pak. Strategi itu memang sangat baik sekali Bu Ani. Saya yakin ini akan membantu. Kira-kira ada hal-hal yang lain yang ingin Ibu tambahkan atau pertanyaan yang ingin Ibu ajukan? Saya rasa sudah tidak ada, Pak. Saya rasa ini sudah cukup jelas. Alhamdulillah. Kebetulan waktu kita ini agak habis nih kayaknya. Saya sangat senang karena Bu Ani ini bisa menemukan solusi dan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi. Ini terima kasih ya Bu, semoga berhasil dan saya menantikan perkembangan Ibu selanjutnya di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Semangat Bu Ani. Terima kasih Bapak atas dukungan dan juga masukan dari Bapak, sangat berarti bagi saya. Ya, sama-sama Bu Ani. Jangan lupa untuk terus berbagi perkembangan atau kendala yang mungkin Ibu alami. Saya siap. Kita bisa belajar bersama dalam proses ini. Itu saja Bu Ani. Pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa Bu Ani. Semoga Ibu Ani sangat senang sekali. Amin. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah Pak Huda ya sudah selesai melaksanakan coaching. Pak Huda, bagaimana perasaannya hari ini? Kalau perasaan saya sih sesuai dengan harapan. Yang pasti saya senang sekali karena sudah berjalan dengan lancar Bu Alfi. Sudah menceritakan permasalahan beliau di kelasnya, kemudian saya menanggapi dengan baik. Dan alhamdulillah sudah ada solusinya. Jadi menurut Pak Huda yang kita harapkan sudah tercapai dengan maksimal ya Pak Huda ya? Iya, dengan saya bertanya Bu Alfi tadi apa yang dirasakan, ternyata beliau bilang jadi teringat apa yang harus beliau tangani dalam permasalahannya. Tadi saat Pak Huda melakukan coaching dengan Bu Ani, saya juga sudah mencatat beberapa bagian-bagian yang penting. Ini saya sampaikan ya Pak ya. Obrolan kucing tadi berjalan sangat santai, penuh dengan canda dan tawa dan fokus pada permasalahannya Pak Huda dan Bu Ani. Permasalahannya Bu Ani ya Pak Huda ya. Kemudian Pak Huda tadi mendengarkan dengan baik seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Ani. Lalu kompetensi yang sudah Pak Huda dan Bu Ani tuangkan, kemudian Bu Ani juga telah berada di permasalahannya, sehingga bisa merasakan apa yang ia rasakan. Dan yang paling penting Bu Ani sendiri itu menemukan solusi ya Pak ya, dan ide dari permasalahan yang tadi disampaikan. Pak Huda juga memberikan umpan balik bagaimana permasalahan yang tadi bisa menerima atau menemukan ide solusi seperti apa yang sudah catat dengan baik. Kira-kira apa nih kompetensi yang ingin Pak Huda kembangkan setelah melakukan coaching selesai Pak Huda? Kalau tadi selama coaching saya sudah berusaha untuk hadir penuh mendengarkan apa permasalahan yang Bu Ani sampaikan. Kemudian saya juga sudah aktif mendengarkan
dengan memberikan umpan balik. Mungkin yang perlu dikembangkan itu tentang membuat pertanyaannya, Bu, supaya Bu Ani bisa merasa sudah menangani masalahnya sendiri gitu. Baik Pak Huda, ini satu pertanyaan lagi dari saya. Menurut Pak Huda, indikator apa sih yang sehingga kucing tadi dapat berhasil? Iya, tadi Bu Ani sepertinya semangat ya. Bu Ani jadi setelah melakukan kucing ternyata sehingga bisa menemukan solusi sendiri tanpa saya memberikan masukan, tetapi beliau sudah menemukan solusinya sendiri tadi untuk permasalahan yang dihadapi. Kemudian beliaunya juga sepertinya sudah lega, sudah menceritakan unek-unek yang ada di hatinya. Baik, terima kasih atas waktunya ya Bapak Huda. Ya, saya juga berterima kasih kepada Bu Alfi karena sudah memantau saya selama proses kegiatan kucing. Sekali lagi terima kasih Bapak Huda atas waktunya. Sama-sama Bu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.